Halo guys, gimana kabarnya? Semoga keadaan kalian sehat-sehat ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Burhanuddin yang biasa dipanggil Hafiz. Saya di sini akan membahas tentang self worth. Ya, untuk mempersingkat waktu, saksikanlah video atau materi saya tentang self worth. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube channel saya dan follow akun sosial media saya semuanya ya. Oke, selamat menonton dan selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya kita akan membahas tadi tentang self worth. Sebelum kita membahas self worth, kita harus tahu dulu ada 7 pokok pembahasan kita yang saya akan kumpas satu demi satu. Pertama tentang pengertiannya, yang kedua tentang tujuan, yang ketiga prosesnya, yang keempat faktor, yang kelima manfaat, yang keenam tips, dan yang ketujuh adalah contoh-contohnya. Oke, langsung saja dengan pengertian dari self worth, di mana self worth yakni berproses perkembangan individual secara sadar dan terus-menerus untuk menjadi versi yang lebih baik lagi dalam berbagai aspek seperti mental, emosional, spiritual, intelektual, sosial, dan profesional. Dan self growth merupakan melibatkan kesadaran diri, refleksi pembelajaran dari pengalaman dan penguatan yang kuat untuk memperbaiki diri. Jadi di sini self worth ini melibatkan kesadaran diri agar untuk menerima prosesnya dari awal sampai akhir. Itulah kesadaran diri terhadap kita sendiri. Selanjutnya tentang tujuan self worth, di mana ada 5 poin yang saya akan bahas. Yang pertama tentang mengenai potensi diri. Yang kedua mengatasi kelemahan dan tantangan pribadi. Yang ketiga mencapai tujuan hidup dengan lebih efektif. Yang keempat meningkatkan kualitas hidup dan hubungan sosial. Yang kelima menjadi individu yang lebih baik, bermakna, dan berdampak. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang proses self worth, di mana proses self worth tersebut ada 5 poin. Yang pertama self awareness, yakni kesadaran diri, di mana kita harus mengenali pikiran, emosi, kebiasaan, dan nilai-nilai pribadi. Contoh dalam keseharian kita yakni menyadari bahwa kita sering merasa marah saat dikritik, lalu mencoba mengontrolnya. Jadi kalau misalkan kita lagi dikritik sama seseorang, kita harus mengontrolnya dan harus menerima apa adanya. Justru itu kita malah berterima kasih kepada orang tersebut sudah mengkritiknya, karena orang tersebut berarti sayang atau peka terhadap diri kita, supaya kita pasti akan bisa untuk menggapai cita-citanya. Yang kedua, self acceptance, yakni penerimaan diri, di mana kita harus menerima diri apa adanya tanpa menghakimi, termasuk kekurangan kita. Contohnya yakni menerima bahwa kamu tidak pandai berbicara di depan umum, tapi tetap berani mencoba. Contohnya seperti saya itu tidak bisa berani untuk mengungkapkan atau ngomong di depan umum, tetapi saya akan terus mencobanya seperti ini, membuat video agar potensi atau perkembangan diri saya akan lebih berkembang lagi, akan lebih maju lagi, dan saya akan siap menerima kritikan atau masukan dari orang-orang tersebut. Saya berusaha agar saya akan potensinya lebih bagus lagi.
Ya, yang ketiga, goal setting atau menunjukkan tujuan, di mana kita harus menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, seperti kita menargetkan untuk membaca 12 buku dalam setahun guna memperluas wawasan, di mana kita harus benar-benar memanage waktu atau kita membuat schedule atau jadwal agar kita akan tersusun rapi dan apa yang kita akan mau membaca, atau nanti kita terakhir kita akan membuat kesimpulan apa yang kita baca tersebut agar kita bisa dipahami dan bisa dimudah mengerti. Dan yang keempat, self discipline atau kedisiplinan diri, yakni kita harus konsisten dalam membangun kebiasaan positif dan meninggalkan kebiasaan buruk. Contohnya, bangun pagi setiap hari untuk berolahraga meski malas. Contoh lainnya kita seperti kita sholat subuh atau kita menunaikan sholat 5 waktu. Nah, tadi kan kedengaran azan ya. Nah, berarti kita harus mempercepat atau kita harus meninggalkan pekerjaannya dulu agar kita sukses dunia dan akhirat. Karena barang siapa yang sholat tepat waktu dan jarang meninggalkan sholat, insya Allah Allah akan membantunya, dan sesusah apapun kita dalam pekerjaan atau usaha kita lagi bangkrut atau apa, insya Allah Allah akan membantu kita. Insya Allah Allah akan membantu kita pekerjaan kita apapun itu, karena kita harus optimis dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, feedback atau feedback dan reflection, umpan balik dan refleksi, yakni kita harus merenung tentang pencapaian kita, kegagalan, dan belajar dari pengalaman. Contohnya, setelah kita presentasi gagal, kamu harus mengevaluasi kenapa gagal dan memperbaikinya. Jadi kita kan sering presentasi ya di kelas ya. Nah, kan pasti ada aja kan kritikan dari teman-teman atau dosen, atau ya seperti ini kita membuat video pasti kan ada banyak kesalahan ya. Nah, kita harus mengevaluasi atau kita harus merenung lagi, apa sih yang kita masih kurang, apa sih masih kita harus diperbaiki. Nah, kita harus dikorek-korek lagi, atau kita harus mencatat kritikan tersebut agar kita bisa mencapai tujuan yang hasil yang lebih baik lagi. Selanjutnya tentang faktor yang mendukung self growth, yakni di sini ada 5. Yang pertama, lingkungan yang positif, yakni seperti kayak teman, keluarga, dan komunitas yang mendukung perkembangan. Yang kedua, rasa ingin tahu dan haus belajar. Yang ketiga, kemauan untuk berubah. Yang keempat, pengelolaan waktu yang baik. Yang kelima, keterbukaan terhadap kritik membangun. Selanjutnya, manfaat dari self growth tersebut, yakni kita harus lebih percaya diri lagi, terus emosi yang lebih stabil, produktivitas yang sangat meningkat lagi, relasi sosial yang lebih sehat, terus pengambilan keputusan yang lebih bijak lagi, hidup lebih bermakna dan seimbang. Oke, di sini ada contoh self growth dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 contoh yang saya akan sampaikan. Yang pertama, mahasiswa yang dulunya pemalas belajar berubah menjadi rajin setelah sadar pentingnya masa depan. Yang kedua, orang yang mengalami kegagalan bisnis kemudian belajar dari kesalahan mengikuti pelatihan dan akhirnya sukses membangun usaha baru. Yang ketiga, seseorang pemalu karena yang memutuskan untuk ikut komunitas public speaking agar bisa lebih percaya diri lagi berbicara di depan umum. Yang keempat, pegawai yang merasa stuck dengan pekerjaannya lalu belajar skill baru, misalkan desain grafis, kayak misalkan sekarang zaman modern ya udah banyak sekali, kayak misalkan kayak Canva, terus kayak misalkan InShot ya kalau misalkan gambar-gambar foto. Tapi kalau misalkan itu desain sih setahu saya Canva kalau lewat HP, kalau lewat
laptop itu Photoshop ya, atau Photoshop, terus dan lain sebagainya. Terus saya di sini akan memberikan contoh dari salah satu artis atau tokoh termuka ya. Yakni saya mengambil dua contoh yang tadi saya jelaskan, yakni yang pertama orang yang mengalami kegagalan bisnis kemudian belajar dari kesalahannya, yakni mengikuti pelatihan dan akhirnya sukses membangun usaha baru. Apakah kalian tahu tokoh tersebut? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau misalkan nggak ada yang tahu, saya akan kasih tahu, yakni pas itu Ruben Onsu. Saya searching, ternyata Ruben Onsu, karena di sini dia gagal bisnis yang pertama. Di awalnya, yakni Ruben mencoba berbagai usaha seperti butik dan kuliner kecil-kecilan. Terus beberapa bisnis tersebut bangkrut karena manajemen yang tidak punya sistem yang baik dan terlalu mengandalkan nama artis. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Itu kita harus belajar atau mengembangkan skillnya tersebut, bisnis tersebut dengan kita sendiri. Tidak boleh mengandalkan nama artis atau nama produk-produknya. Harus kita brand sendiri. Jangan mengambil brand seseorang, itu tidak boleh ya. Terus kita belajar dari evaluasi tersebut, yakni Ruben mulai belajar soal manajemen, terus bisnis, terus membangun tim profesional, dan ikut pelatihan serta mentoring bisnis. Terus ia menyadari pentingnya riset pasar dan pelayanan konsumen. Nah, Ruben aja masih banyak belajar ya guys ya. Apalagi kita, berarti kita harus lebih banyak belajar lagi agar kita lebih kompeten lagi dan lebih semangat lagi untuk berjualan. Terus bangkit dan suksesnya gimana sih Kak? Yakni ia mendirikan bisnis kuliner lagi yang tentang geprek bensu. Kan kalian udah pada tahu nih geprek bensu kan? Nah, yang kini memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia. Ruben juga mengembangkan bisnisnya ke berbagai media sosial, yakni seperti YouTube, terus media digital kayak si Shopee, Tokopedia, dan online shop yang lainnya. Dan dia juga menawarkan produk buku atau frozen food. Nah, selanjutnya apa sih kunci self-worth-nya dari Ruben Onsu? Yakni dia tidak pernah gagal. Maksudnya dia gagal, dia naik lagi, alias dia masih berusaha lagi agar dia mencapai tujuan atau kesuksesan tersebut. Terus dia mau menerima masukan dan dia terus belajar apa sih yang salah sama kita dalam bisnis tersebut. Terus yakni memanfaatkan pengalaman sebagai bahan evaluasi. Nah, jadi kegagalan itu yakni sebuah pengalaman. Jadi kalau misalnya kita gagal, kita masih bisa coba lagi. Kita masih gagal, kita terus mencoba lagi. Karena itu adalah sebuah pengalaman yang nanti akhirnya mencapai kesuksesan. Terus ada lagi contohnya selain Ruben Onsu, yakni ada yang ketiga yang tadi saya sebutkan, seorang pemalu yang memutuskan untuk ikut komunitas public speaking agar bisa lebih percaya diri di depan umum yang dapat kita patut ditiru. Yakni pasti udah tahu kayak namanya Najwa Shihab, dimana dia awalnya pemalu loh dan sangat introvert banget, tidak mau ngomong di depan umum. Dan Najwa juga pernah mengaku bahwa ia adalah sosok pemalu dan tidak terlalu suka ditampil di depan umum saat remaja. Terus ia tidak langsung percaya diri menjadi pembicara atau presenter. Jadi dia mengatasi rasa takut tersebut. Dia saat di kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia, dia mulai melatih diri dengan ikut organisasi debat dan komunitas diskusi. Jadi pentingnya kita ikut organisasi, yakni kita bisa mengembangkan skill atau potensi kita public speaking. Misalkan kita bisa mengikuti organisasi PMII, HMI,
dan organisasi yang lainnya yang saya tidak sebutkan demi satu, itu sangat banyak sekali dan kita banyak bisa berpotensi untuk masuk tersebut agar kita bisa melatih skill kita untuk ngomong di depan umum, di khalayak umum. Terus hasil dari self course-nya dari Najwa Shihab, yakni kini dia dikenal sebagai jurnalis dan public speaker yang sangat berwibawa, terutama lewat acara Mata Najwa. Itu salah satu program dari beliau, yakni Mata Najwa, pas itu disiarkan di Trans 7. Terus ia sering menjadi pembicara utama di forum nasional dan internasional. Terus tidak hanya berbicara, tapi ia membentuk gerakan sosial seperti narasi dan aktif mendidik masyarakat lewat muda. Nah, jadi ini kita harus bisa salah satu contoh atau reward buat diri kita sendiri untuk kita bisa bangkit lagi untuk menggapai cita-cita kita. Terus hal apa yang kita bisa ditiru, yakni tidak memberikan sifat memalu kita, membatasi potensinya, terus yakni melawan rasa takut kita dengan menghadapi situasi langsung, yakni ikut komunitas diskusi atau tampil di depan umum. Itu salah satu kita reward kita agar kita akan mempercayai diri kita supaya kita akan lebih berkembang potensinya. Terus habis itu kita harus konsisten belajar dan mengevaluasi terus. Jadi kita harus misalkan kita mau fokus ke public speaking misalkan nih. Nah, kita selalu belajar atau kita searching atau kita bisa lihat dari internet, kayak salah satu di internet di Instagram saya bisa lihat di Bicara PD atau self pro atau apa. Di situ banyak sekali artis-artis atau kayak Berbicara PD atau yang lainnya, di situ sudah banyak jelaskan tentang public speaking, apa itu public speaking dan bagaimana kita proses untuk public speakingnya tersebut. Nah, disitulah kita akan bisa nampil berani di depan khalayak umum. Terus tidak takut dikritik, justru menjadikan kritik sebagai bahan pertumbuhan. Nah, saya tidak bosan-bosan membahas di sini. Kita kalau misalkan dikritik nih, jangan langsung kita marah. Justru kita introspeksi diri lagi agar kita akan mencapai tujuan kita, klimaks kita, agar kita berjaya dan bermampu untuk ngomong di depan khalayak umum. Dan terakhir ini tips untuk meningkatkan kita self worth ini, yakni kita bisa pertama buat jurnal harian dan refleksi diri. Yang kedua, kita harus keluar dari zona nyaman tersebut. Terus yang ketiga, terus belajar. Kita bisa melihat dari buku atau podcast atau kursus atau seminar, atau kita ikut organisasi. Kita baik dalam organisasi internal maupun eksternal. Kalau di internal kan, kalau misalnya di mahasiswa di universitas kan pasti BEM atau Himna ataupun yang lainnya. Kalau di tadi eksternal itu kan bisa di luar kan. Nah, misalkan kayak di HMI, PMI, terus apalagi ya, organisasi lainnya, misalkan kalau misalkan kita bisa ikut festival pelajar atau ikutin beasiswa lainnya agar kita bisa mencapai tujuan tersebut. Terus yang keempat, mohon maaf, yakni kita bisa mengelola stres dan emosi yang lebih baik lagi. Yang kelima, bangun kebiasaan kecil tapi konsisten. Yang keenam, temukan mentor atau panutan. Jadi kesimpulannya, kita harus lebih banyak belajar lagi, kita harus lebih banyak baca-baca buku, lihat-lihat podcast, kayak seperti podcastnya Deddy Kobuzer atau Maudy Ayunda ataupun yang lainnya, agar kita bisa akan meningkatkan komunikasi yang lebih efektif lagi, yang lebih baku lagi, yang lebih istilahnya lebih percaya diri lagi atau pede lagi di depan khalayak umum, seperti
Saya tuh aslinya introvert, tetapi saya berani atau mengulik-ulik lagi apa yang saya salah ataupun apa sih yang saya masih kurang. Nah, saya tolong diberikan kritik kepada teman-teman ataupun yang lainnya. Ya, jadi itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam berkomunikasi atau penyampaian saya di dalam forum video ini. Tolong membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.